Ya, halo semuanya. Semoga hari ini tetap dalam keadaan sehat. Ya, kembali lagi di channel pembelajaran secara daring melalui akun YouTube. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan teks cerita sejarah. Ya, jadi masih menyambung di materi sebelumnya, yaitu teks cerita sejarah atau novel sejarah. Nah, untuk lebih lengkapnya langsung saja silakan absen di kolom komentar, kemudian like dan share videonya. Juga supaya bisa berbagi dengan yang lain ya. Jika sudah dilakukan, kita langsung saja masuk ke materi pada bagian akhir di teks cerita sejarah ini ya. Jadi ini adalah video bagian akhir yang membahas tentang teks cerita sejarah ya. Apa itu? Kita akan lihat ya. Jadi yang akan kita bahas adalah mengenai mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah ke dalam teks eksplanasi. Ya, ini bisa dilihat di buku kalian jika ada yang sudah membawa bukunya. Bisa dibuka di halaman 65. Ya, di halaman 65 tentang mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah ke dalam teks eksplanasi. Ya. Jadi saya tadi sudah mengatakan ini adalah bagian akhir. Nah, kemudian bagian mengonstruksi ini itu ada beberapa hal yang akan dibahas. Ya, akan ada beberapa hal yang dibahas. Nah, di sini ada tiga hal yang dibahas. Yang pertama adalah mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah, kemudian baru mengaitkan nilai-nilai dalam novel sejarah dengan kehidupan. Baru yang ketiga adalah menyajikan nilai novel sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi. Jadi ini nanti adalah mengubah dari teks novel sejarah atau cerita sejarah diubah ke dalam teks eksplanasi. Yang sebenarnya teks eksplanasi juga itu sudah dijelaskan pada waktu kalian kelas 11 ya. Jadi sebenarnya teks eksplanasi itu juga tidak asing lagi ya. Jadi kalau kira-kira sudah lupa tentang apa itu teks eksplanasi, silakan nanti bisa dilihat atau diputar di video penjelasan mengenai teks eksplanasi di materi kelas 11 ya, masih di channel ini juga. Jadi silakan dicari materi kelas 11 teks eksplanasi atau ketik saja teks eksplanasi, itu nanti pasti akan muncul penjelasan mengenai teks eksplanasi, seputar teks eksplanasi ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan di sini, saya tidak perlu menjelaskan secara rinci tentang teks eksplanasi karena pembahasan kita memang bukan teks eksplanasi tapi teks novel sejarah atau teks cerita sejarah ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan masuk ke bagian pertama dari mengonstruksi nilai tersebut, yaitu pada bagian mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Nah, yang perlu diidentifikasi apa? Ya, kita lihat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu nilai-nilai apa saja. Yang pertama, misalnya nilai budaya. Ya. Nilai budaya itu maksudnya adalah nilai yang mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat. Ya, bisa suatu masyarakat, bisa peradaban, bisa kebudayaan. Ya. Jadi di sini nanti itu dikaitkan dengan budaya setempat. Ya, maksudnya adalah nilai budaya itu di situ ada unsur budaya yang diceritakan atau tidak dalam teks cerita sejarah atau dalam novel sejarahnya. Kalau ada ya berarti nilai budaya di dalam cerita itu juga ada ya. Kemudian nilai moral. Nilai moral itu biasanya nilai yang dapat memberikan petuah atau ajaran berkaitan dengan etika atau moral seseorang ya. Kalau nilai moral ini saya rasa di semua cerita itu pasti ada, di semua cerita, tidak hanya cerita sejarah ya, semua cerita itu pasti ada nilai moral
Kemudian nilai agama, nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai agama. Ya, nilai-nilai agama ya berarti kaitannya dengan diri dan Tuhan, ya. Jadi bukan dengan sama tapi diri dengan Tuhan. Kemudian nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Ya, bagaimana tokohnya diceritakan, apakah tokohnya itu tokoh yang egois misalnya, tokoh yang tidak bisa bersosialisasi misalnya. Ya. Tetap nanti di situ juga berarti ada nilai sosialnya, hanya nilai sosial yang di situ berarti kalau yang tadi tidak bergaul ya berarti nilai sosialnya rendah ya atau negatif, larinya akan ke negatif. Kemudian nilai estetis, nilai yang berkaitan dengan keindahan. Ya. Jadi nilai estetis di sini itu adalah kaitannya dengan keindahan dari ceritanya, mungkin menggunakan bahasa kiasan ya. Mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang susah dimengerti karena bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa-bahasa misalnya saja menggunakan majas, menggunakan perumpamaan, menggunakan kiasan tadi ya. Jadi di sini nilai yang berkaitan dengan keindahan itu maksudnya seperti itu. Itu masuk ke dalam nilai estetis. Ya. Jadi mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah itu maksudnya seperti itu. Jadi ada 5 nilai. Ada 5 nilai yang bisa dimasukkan ke dalam cerita. Atau ya dari 5 nilai ini sebenarnya tidak harus semuanya ada. Bisa saja dalam satu cerita, satu teks novel sejarah atau teks cerita sejarah khususnya, bisa saja nilai budaya tidak ada, bisa. Ya. Bisa saja nilai agamanya tidak ada, bisa. Atau nilai estetisnya tidak ada, bisa. Ya. Jadi belum tentu kelima nilai ini tidak ada di dalam teks cerita sejarah atau teks cerita. Ya. Yang pasti kalau nilai moral itu pasti ada. Karena cerita dibuat supaya dimengerti oleh atau supaya menjadikan orang lain yang membacanya itu menjadi lebih baik. Apalagi ini kaitannya dengan sejarah ya berarti sejarah itu ditulis supaya orang tidak melakukan hal yang buruk di masa lalu, di masa sekarang tidak dilakukan lagi. Ya. Jadi kalau nilai moral saya yakin pasti di semua cerita itu ada. Nah, kemudian setelah identifikasi, berikutnya adalah bagian menyajikan nilai novel sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi ya. Jadi menyajikan ulang novel sejarah atau teks cerita sejarah tadi berdasarkan nilai-nilainya. Ya, tapi ke dalam teks eksplanasi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyajikan nilai novel sejarah itu ke dalam sebuah teks eksplanasi? Ya, yang pertama ya harus dicari dulu nilai-nilai yang terkandung di dalam novel sejarah yang dibaca. Ya, mau nggak mau harus mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tadi dilihat, misalnya kamu sudah membaca teksnya, kemudian di dalam teks itu ternyata nilai budayanya sangat kental. Ya sudah, berarti dicantumkan nilai budayanya. Nilai budaya, checklist 1. Kemudian nilai moral 2. Nilai agama, nilai agama tidak ada. Ternyata nilai agama tidak ada. Ya sudah, kalau nilai agama tidak ada, tidak usah dicantumkan lagi. Ya, dan seterusnya. Jadi dicari nilai mana yang terkandung. Ya. Dicari nilai-nilai apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian setelah dicari nilai-nilainya, dalam menemukan nilai-nilainya, setelah itu adalah mengurutkan rentetan peristiwa yang terjadi dalam novel sejarah. Nah, ini kaitannya dengan teks eksplanasi tadi. Ya, teks eksplanasi ini saya beri gambaran saja. Teks eksplanasi itu teks yang menceritakan tentang fenomena alam dan juga sosial. Biasanya di sini teksnya diceritakan secara
runtut, ya. Makanya di sini dituliskan mengurutkan rentetan peristiwa yang terjadi dalam novel sejarah. Karena itu sifatnya sejarah, jelas ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya, terkandung di dalamnya. Ya. Dan itu harus diurutkan. Kalau tidak urut ya tadi akhirnya orang yang membaca akan bingung. Loh ini ceritanya gimana sih, udah mati kok hidup lagi? Loh ini ceritanya gimana sih? Masa apa ya? Misalnya saja masa dia sudah berkeluarga tapi di sini diceritakan setelah berkeluarga itu dia hidup sendiri, dia hidup sebatang kara misalnya. Padahal keluarganya masih diceritakan masih hidup semua, tapi di bagian berikutnya diceritakan bahwa hidupnya sebatang kara. Nah itu malah membuat pembacanya bingung, ya kamu sendiri pasti akan bingung kalau melihat cerita atau membaca cerita seperti itu, ya. Kemudian yang bagian terakhir itu menyajikan novel sejarah yang sudah dibaca tadi ke dalam teks eksplanasi berdasarkan struktur teks eksplanasi yang benar. Struktur sudah kita bahas pada video sebelumnya, ya. Jadi nanti bisa dilihat kalau kamu lupa strukturnya apa, ya. Maksudnya struktur teks eksplanasi ya, struktur teks eksplanasi itu bukan di video sebelumnya, berarti struktur teks eksplanasi itu ada di video kelas 11. Ya, penjelasannya ada di video kelas 11. Jadi bisa dilihat di sana. Atau kalau kalian masih ada bukunya, ya silahkan bisa dilihat di bukunya, buku kelas 11. Atau bisa belajar dari materi-materi lain berkaitan dengan teks eksplanasi. Ya, sumbernya bisa kalian cari di internet mungkin bisa, atau buku lain mungkin bisa, ya tidak masalah. Intinya adalah bagaimana nanti akhirnya bisa menyajikan nilai teks cerita sejarah atau novel sejarah itu ke dalam sebuah teks eksplanasi yang juga teks eksplanasinya adalah teks eksplanasi yang benar, bukan hanya sekedar menceritakan fenomena alam, menceritakan fenomena sosial, tapi harus dengan struktur yang benar, ya. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita diajak untuk menyajikan nilai novel sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi, bagian berikutnya adalah mencoba untuk membuat teks, ya, dengan cara menulis novel sejarah pribadi. Ini ya. Jadi yang pertama caranya, latihannya adalah dengan menulis novel sejarah pribadi. Nah, kalau novel sejarah pribadi itu enak. Jadi kamu tidak usah mencari sumbernya. Ya. Kamu tidak usah mencari sumbernya. Sumbernya adalah aku. Ya, sumbernya adalah aku. Ya, jadi menulis novel sejarah ya. Jadi di sini kalau menulis novel sejarah pribadi itu biasanya penulis menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami para tokohnya menggunakan latar sejarah, ya. Berarti berdasarkan apa yang telah kamu alami, Anda alami, ya. Anda mengalami apa kemudian dituliskan. Tentunya kalau di sini kaitannya dengan sejarah, ya tentu yang berguna, tentu yang kira-kira itu bisa dijadikan nanti bisa dijadikan apa ya, acuan. Oh dulu saya seperti ini, sekarang harusnya lebih baik misalnya. Jadi tidak semua sejarahmu mulai dari lahir sampai saat ini itu ditulis semua, tidak. Jadi mungkin bagian-bagian yang menurutmu sangat penting dan itu perlu diketahui orang banyak, karena juga itu bisa sebagai pengajaran atau pembelajaran bagi orang lain, ya. Jadi seperti itu, ya. Awalnya dari penulis dulu. Kemudian untuk mengawali cerita, gunakanlah sudut pandang yang paling mudah, yaitu sudut pandang orang pertama, yaitu aku. Jadi kamu cara tidak langsung di sini nanti sudah membayangkan aku, ya.
kamu dalam posisi diri sendiri dalam posisi cerita itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah hal ini dipahami, yang harus dilakukan dalam atau saat menulis novel sejarah, maksudnya menulis novel sejarah pribadi, yang pertama ya menyusun kerangkanya dulu. Ya, jadi menyusun kerangka, kemudian setelah menyusun kerangka, baru mengembangkan teks cerita sejarahnya atau teks novel sejarahnya. Ya, jadi kerangkanya disusun, kerangka sudah jadi, baru dikembangkan teks cerita sejarahnya menjadi lebih luas. Ya, jadi di bagian ini nanti kamu bisa menambahkan banyak hal, misalnya kiasan, ya, misalnya saja kiasan atau majas atau yang lainnya lah ya, supaya teksnya tidak membosankan. Karena ini tadi bukan teks sejarah, tapi teks cerita sejarah atau teks novel sejarah ya, bukan hanya sejarah. Kalau sejarah ya berarti harus kata-kata yang digunakan harus ilmiah. Ya, selanjutnya, nah ini tadi ya, menyusun kerangka. Nah, dalam penyusunan kerangka, nah di sini menyusun kerangka novel sejarah ya berdasarkan peristiwa sejarahnya. Yang pertama, tentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi latar cerita. Jadi kamu seperti yang sudah saya bilang tadi di awal, ya tentukan dulu apa saja yang akan ditulis. Jadi tidak semua bagian kehidupanmu itu bisa dituliskan dalam sejarah, apalagi hal yang terlalu tidak penting. Ya, kalau nantinya dipublikasikan ke orang banyak, ya akhirnya orang banyak akan membacanya akan, ini cerita apa sih, cerita seperti ini saja kok ditulis, akan bertanya seperti itu. Nah, setelah menentukan peristiwanya, kemudian disusun kerangkanya. Kan tadi sudah menentukan peristiwanya, kalau peristiwa sudah ditentukan, kamu sudah bisa membayangkan apa yang harus ditulis. Kemudian disusun, kerangkanya tadi disusun. Misalnya saja, tokohnya ini siapa saja ya yang terlibat. Ada aku, kemudian ada siapa, mungkin bapak, ibu, atau sahabat, dan lain sebagainya. Kemudian identifikasi waktu dan tempat kejadian. Kira-kira waktunya mau kapan? Kemudian tempat kejadiannya di mana? Ya, tempat kejadian ini bisa saja kotanya mungkin, atau desanya, yang lebih spesifik. Ya. Kemudian membuat ilustrasi visual setiap tokoh. Ya. Jadi ilustrasi visual itu maksudnya adalah ya berarti kamu harus bisa menggambarkan kalau itu tempat kejadiannya di sekolah misalnya, ya kamu harus bisa mengilustrasikan supaya orang itu bisa membayangkan, melihat berada benar-benar di sekolah, tapi itu masih hanya bayangan, dia tidak harus datang ke sekolahnya. Nah, setelah kamu menceritakan secara detail visualnya tadi di setiap tokohnya, kemudian orang nanti misalnya cerita itu difilmkan, bisa jelas, oh ini toh yang dimaksud di cerita itu, ternyata berarti sesuai dengan yang saya bayangkan, sesuai dengan visual ilustrasi atau sesuai dengan ilustrasi visual yang pembaca bayangkan. Ya. Kemudian bagian terakhir, ya bukan hanya bagian terakhir ya, ini sebenarnya masih ada banyak lagi, boleh kerangkanya itu boleh lebih panjang lagi, ini hanya beberapa hal saja. Kemudian menentukan apa yang dipermasalahkan, ya menentukan apa yang dipermasalahkan. Jadi masalahnya jelas, misalnya masalah perjuangan. Nah, masalah perjuangan misalnya dari sekarang misalnya, atau ya misalnya tentang kehidupan seseorang atau kesuksesan seseorang. Jelaskan orang sukses itu tidak ada yang langsung sukses, tidak.
Mungkin kalau sukses turunan itu ya itu bukan sukses sebenarnya, karena memang orang tuanya sudah punya, jadi lebih mudah untuk sukses ya, karena hanya tinggal mendapat dari orang tuanya kemudian mengembangkan lagi ya. Tapi kalau yang dari nol, nah itu yang bisa diangkat menjadi permasalahan dalam cerita ya. Jadi dari permasalahan itu kemudian muncul cerita yang bisa menarik minat pembacanya. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali informasi sejarah yang akan ditulis dalam novel sejarah nantinya. Nah, ini tentunya terutama kalau yang ditulis adalah sejarah orang lain. Ya, kalau sejarahmu sendiri ya tentu mengajukan beberapa pertanyaan tapi tidak harus ditanyakan. Kamu hanya dibayangkan saja sudah cukup ya. Jadi kamu membayangkan hal apa saja yang perlu ditanyakan, dibayangkan, kemudian kamu tulis, atau ya kamu tulis poin-poinnya, kemudian pertanyaannya kamu tulis poin-poinnya, kemudian baru ditulis secara jelas di ceritanya. Itu bisa ya, digali informasinya, apa nama, misalnya kalau itu sejarah dirimu ya berarti mungkin siapa nama orang tuanya, tinggalnya di mana, sempat pindah-pindah atau tidak, apa saja makanan favorit, makan favorit, kemudian apa saja yang sering dilakukan jika berada di rumah, ya, dan lain sebagainya. Jadi mengajukan beberapa pertanyaan, ya. Nah ini penting, ini juga bisa dijadikan sebagai langkah untuk membuatan kerangka novel sejarah atau kerangka cerita sejarah. Nah berikutnya, setelah kerangka tadi selesai, kerangka sudah terbentuk ya, itu kan tadi baru kerangka. Berarti baru kerangka, kalau namanya kerangka itu ya berarti baru sama saja baru poin-poinnya sebenarnya. Itu belum ceritanya, tapi baru poin-poinnya. Nah, setelah tadi selesai menyusun kerangka, ya baru setelah itu kegiatan berikutnya atau yang harus dilakukan berikutnya adalah mengembangkan teks cerita sejarah atau teks novel sejarahnya tadi. Ya tentu menjadi sebuah teks yang baik. Ya, sebuah teks yang baik. Nah, cara mengembangkannya bagaimana? Yang pertama, mengganti tokoh dengan tokoh-tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mengganti tokoh dengan tokoh-tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini misalnya tokoh misalnya tokoh apa ya? Ya sebenarnya kalau tokohnya sudah ada dalam kehidupan sehari-hari nggak perlu harus diganti sih sebenarnya. Ya. Ini maksudnya kalau misalnya saja menceritakan orang lain, ya tokohnya itu perlu disamarkan. Tokoh-tokoh yang ada di dalamnya tidak semuanya mau ditulis, misalnya boleh ditulis. Ya sudah, berarti kamu harus bisa menggantikan tokoh-tokoh tersebut, atau tokoh-tokoh tersebut dicari karakternya yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kemudian yang kedua, membuat bagan hubungan antar tokoh. Ya, jika berbeda dengan bagan tokoh yang dibacanya. Ya. Jadi membuat bagan hubungan antar tokoh tadi ya tadi misalnya ada aku, kemudian ada siapa lagi? Darman, Paijo, Tukiem misalnya ya. Nah, itu hubungannya apa? Tadi beberapa nama tadi apakah ada kaitannya atau tidak? Ya, jika ada ya berarti harus dihubungkan, misalnya kakak adik atau saudara dari kakak, saudara dari ipar dan seterusnya ya. Jadi maksudnya seperti itu. Kemudian mengganti waktu dan tempat kejadian, ya, mengganti permasalahan sesuai imajinasi ya. Jadi waktu dan tempat kejadian tadi ya
Jelas waktu dan tempat kejadian ya tidak boleh diubah terlalu banyak ya. Mungkin hanya ditambah-tambahi, kamu tambahi supaya suasananya itu, misalnya kalau di situ ceritanya suasananya mencekam, yang diceritakan suasananya mencekam, ya kamu harus buat di situ dalam ceritamu suasananya lebih mencekam lagi, lebih mengerikan daripada yang diceritakan oleh orang yang bersangkutan. Tempat kejadiannya misalnya itu kalau di itu ceritanya adalah taman, ya. Kalau menurut orangnya itu sebenarnya tempat kejadiannya taman, tapi ya tidak indah, taman tapi biasa saja. Tapi kalau di ceritanya, ya, saat kamu menuliskan ceritanya, bisa nanti tamannya bisa kamu tulis dengan melebih-lebihkan, atau bahasa sekarang itu lebay, ya. Bahasanya bisa dibuat lebih lebay, kemudian mengganti permasalahan sesuai imajinasi ya tadi. Jadi masalah waktu, masalah tempat, orangnya. Jadi imajinasimu harus bisa, dalam tanda kutip itu imajinasinya liar, ya, supaya ceritanya lebih menarik, ya. Jadi itu pembahasan kita di kesempatan kali ini tentang tentang membuat teks cerita sejarah, tentang mengonstruksi, maksudnya tentang mengonstruksi, ya sama aja, mengonstruksi, mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah ke dalam teks eksposisi, ya. Jadi kalau teks eksplanasi, maksudnya bukan teks eksposisi, salah, teks eksplanasi, ya. Jadi dikembangkan dari teks cerita sejarah, dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Nah, nanti kalau kamu sudah bisa mengonstruksi ke dalam teks eksplanasi, tentunya kamu akan bisa mengembangkan teks cerita sejarah, ya. Berarti secara tidak langsung kamu sudah paham apa itu teks cerita sejarah yang kamu baca, karena bisa mengonstruksi kembali atau membangun kembali dalam bentuk teks yang lain, ya. Jadi makanya di sini tadi akhirnya kamu akan membuat teks cerita sejarah versi kamu sendiri, ya. Jadi seperti itu, ya. Bagian akhir ini adalah bagian penutup dari teks cerita sejarah. Nah, jadi di video berikutnya nanti akan dibahas tentang materi lain, ya, khususnya di video berikutnya berkaitan dengan kelas 12, materi kelas 12, berarti akan membahas materi yang lain, ya. Itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar, ya. Jadi saya masih selalu mengingatkan terus dan selalu, ya. Pokoknya saya tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan, ya, supaya semuanya juga kembali normal seperti biasanya, ya. Makanya di sini saya ingatkan tentang menggunakan masker, cara menggunakan masker, ya. Jadi selama masa pandemi harus selalu pakai masker untuk mengurangi resiko tertular. Jadi nggak usah reko-reko, nggak usah macem-macem. Kalau memang keluar rumah ya pakailah masker, ya. Nah, cara masker yang benar bisa dilihat di sini. Tapi di sini sebenarnya kurang tepat, ya. Mungkin ini brosur lama, ya. Mungkin ini pengumuman lama. Jadi masih siapa saja yang perlu menggunakan masker ini masih yang orang sakit. Padahal sekarang semua harus menggunakan masker, ya. Nah, caranya kalau kamu menggunakan masker, terutama masker yang sekali pakai, silakan dibaca sendiri, ya. Jadi mari bersama-sama
kita menjaga diri sendiri dan orang lain. Ya, jangan pernah kendor, jangan pernah teledor. Mari kita lawan corona supaya hidup kita pun bisa normal seperti biasanya. Ya, sekian dulu. Terima kasih.